jikalau kita para suami ini tidak cakap menyeimbangkan semuanya, wah, istri bisa tahu-tahu dia ngambek, tahu-tahu dia berkeluh kesah, dia merasa suamiku udah tidak sayang kepadaku, sudah tidak mengasihi aku, dia lebih mementingkan pekerjaannya, suamiku lebih mementingkan relasi dengan teman-teman. Kalau ngopi bisa berjam-jam, kalau naik sepeda Sabtu bisa dari pagi pulang sore. Aku dibiarkan di rumah sendirian. Kalau WA dengan mamanya lama sekali, bahkan kemudian lanjut dengan telepon. Wah, lalu aku bagaimana? Kapan suamiku itu punya waktu bagi aku? Nah, di titik ini kita harus betul-betul belajar seumur hidup pernikahan kita terus menyeimbangkan. Halo Pak Sutri Muda, ketemu lagi dengan saya Pendeta Cangkuifa, mentor pernikahan Indonesia. Kita masih bicara di tema tentang konflik. Nah, di video sebelumnya saya berbicara tentang apa sih kebutuhan para suami supaya tidak terjadi konflik suami istri. Nah, sekarang kita beralih topik, yaitu apa saja kebutuhan istri yang suami harus berjuang untuk memberikannya, memenuhinya, menggenapinya. Nah, kalau itu digenapi, pastilah istri-istri tidak mencari perkara dengan Anda, ya. Suami bisa pulang dengan tentram, dengan tenang, penuh dengan senyum, dan mendapatkan kelegaan. Nah, apa saja sih kebutuhan dari para istri yang suami itu harus belajar untuk memenuhi? Yang pertama adalah love and to be loved. Artinya dikasihi. Kemudian yang kedua itu adalah istri ingin merasakan aman. Ya, feeling secure ya. Dan yang ketiga adalah feeling importance ataupun merasa penting. Nah, mari kita coba lihat satu demi satu akan kebutuhan ini. Yang pertama, love and to be loved. Sesungguhnya kehidupan suami itu banyak sekali dimensi yang setiap hari dia lalui, ya. Mungkin begitu bangun tidur, seorang suami sudah sibuk dengan handphonenya. Apa sih yang dia lihat? Bisa jadi dia sedang mereply akan tanggung jawabnya di dalam dunia kerja ataupun bisnis. Nah, menjawab satu demi satu, reporting, reply, itu saja mungkin bisa menghabiskan waktu berjam-jam. Setelahnya suami bisa juga merasa lelah, lalu dia berpikir tentang rekreasi, tentang dunia leisure. Aduh, saya ada hobi sepeda. Saya mau buat janji dulu dengan teman untuk Sabtu ini. Mau pergi kemana? Nah, dia WA lagi ya. Bikin janji dengan teman. Nah, suami juga punya keluarga. Punya papa mama. Tahu-tahu mamanya WA dia. Nah, itu pun dia harus jawab. Mungkin mamanya bilang kepada dia, anakku, mama minta tolong ya. Pada minggu ini. Dia baca. Dia harus reply. Dia harus respon nih. Ya, banyak sekali ya. Di dalam diri seorang suami itu, bagian-bagian dinamika kehidupan yang menghabiskan akan fokusnya, pikirannya, emosinya. Nah, lalu di manakah tempat istri? Nah, di sini kita harus memperhatikan. Bagaimana seorang istri itu bisa merasa dikasihi? Yaitu, dia merasa diutamakan dibandingkan hal-hal yang lain. Ya, istri merasa lebih dipentingkan, diutamakan daripada pekerjaan suami, daripada hobinya suami, daripada relasi suami dengan orang tuanya, ya, daripada relasi suaminya dengan teman-temannya. Nah, jikalau kita para suami ini tidak cakap menyeimbangkan semuanya, wah, istri bisa tahu-tahu dia ngambek, tahu-tahu dia berkeluh kesah, dia merasa suamiku udah tidak sayang kepadaku, sudah tidak mengasihi aku, dia lebih mementingkan pekerjaannya, suamiku lebih mementingkan relasi dengan teman-teman. Kalau ngopi bisa berjam-jam, kalau naik sepeda Sabtu bisa dari pagi pulang sore. Aku dibiarkan di rumah sendirian. Kalau WA dengan mamanya lama sekali, bahkan kemudian lanjut dengan telepon. Wah, lalu aku bagaimana? Kapan suamiku itu punya waktu bagi aku? Nah, di titik ini kita harus betul-betul belajar seumur hidup pernikahan kita terus menyeimbangkan. 10 istri
10 perbedaan tentang bagaimana dia ingin dikasihi. Ya, ada istri yang dikasih hadiah, langsung matanya bling 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 ya. Tapi juga ada istri kasih hadiah, dia memandang biasa saja. Karena hadiah itu mungkin tidak terlalu penting baginya. Dan bahkan waktu dikasih hadiah, di pikirannya, ini uang dari mana ya? Perasaan cicilan masih banyak kok kasih hadiah. Begitu kan? Nah, ada istri yang lain ternyata butuh untuk disentuh tangannya, dipeluk. Bagi dia, walaupun mungkin suaminya tadi sudah mau menghabiskan waktu berjam-jam ya, melakukan berbagai pencapaian tadi, tapi suaminya ingat, dia ngerti istrinya butuh untuk disentuh, butuh dipeluk. Nah, itu Anda berikan kepada istri Anda. Tetapi saya katakan tadi, 10 istri, 10 kebutuhan yang berbeda. Mungkin juga ada istri yang lain. Contohnya dengan istri saya, Liana. Dia senang kalau saya ada luangkan waktu bagi dia, mendengarkan dia. Begitu ya. Setelah dia curhat, begitu kan. Nah, dia merasa dikasihi. Jadi artinya, pencapaian dunia kerja memang kita harus pertanggungjawabkan. Memiliki hobi, seorang suami harus memiliki hobi supaya dia juga ada sesuatu contentment dalam hidupnya. Ya, di dunia yang penuh dengan persaingan, permusuhan, seorang suami harus menemukan contentment. Artinya, dalam kesendiriannya dia bersama dengan Tuhan, ada sesuatu yang dia bisa kerjakan. Itu adalah hobi. Ya, Anda temukan hobi itu. Anda harus punya. Anda juga harus membina hubungan dengan papa mama, juga dengan sibling, dengan saudara. Tetapi di antara semuanya itu, orang yang mature adalah tidak memilih salah satu saja. Orang yang mature bisa menyeimbangkan semuanya. Dan dia punya kepekaan. Sekarang waktunya saya memperhatikan istri saya. Lalu di waktu yang lain, dia berkata kepada dirinya, sekarang waktunya aku boleh menikmati hobiku ini. Ya. Lalu ada waktu yang lain dia juga mengerti, seorang suami. Sekarang waktunya aku harus bekerja dengan maksimal. Tidak ada suatu konsentrasi yang terpecah. Nah, di sisi yang lain istri juga mengerti suaminya harus ada pencapaian dan mengizinkan suaminya berkiprah dalam dunia pekerjaan ataupun bisnisnya. Juga ada ruangan me time bagi suaminya untuk mungkin dalam hobi ataupun relasi dengan keluarga. Yang penting adalah suami, baiklah Anda mengupdate bagaimana perasaan istri Anda pada hari ini. Hello, my wife. Apakah kamu happy menikah denganku? Adakah sesuatu hal yang mengganggu pikiranmu, yang kamu rasa engkau ingin aku lakukan bagimu, tapi rupanya tidak pernah kamu sampaikan? Hari ini aku siap mendengarkan, ya. Nah, silakan Anda boleh tanyakan itu kepada istri Anda. Jikalau istri Anda ditanya seperti itu, pasti dia happy. Nah, kebutuhan yang kedua itu adalah feeling secure, merasa aman. Dari manakah seorang istri mendapatkan rasa aman ini? Ada 3. Mari kita lihat satu demi satu. Yang pertama, seorang istri merasakan aman saat dia belajar untuk berlindung kepada Tuhannya. Ya, kepada Tuhannya. Siapakah Tuhan Anda? Saya percaya Anda memiliki Tuhan Yesus Kristus. Tapi sudah berapa lama Anda tidak bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus? Coba renungkan pertanyaan saya ini. Anda setiap hari harus membaca kitab suci. Anda setiap hari, para istri, harus bercakap-cakap dengan Tuhan. Anda memiliki Tuhan, the Lord of Hosts semesta alam, yang menjadi sumber perlindungan Anda. Tetapi dalam pelayanan saya kepada para pasutri, suatu strategi ataupun kiat-kiat untuk membangun keintiman dengan Tuhan rupanya sudah banyak dilupakan. Sehingga banyak orang rupanya dalam perjalanan pernikahan lebih mementingkan berbagai hal material yang dia harus kerjakan sehari-hari, tetapi lupa untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Jikalau Anda, para istri, juga para suami, hari ini mengalami kesulitan untuk membangun keintiman dengan Tuhan, silakan boleh menghubungi akan saya, Pendeta Cangkuifa, juga Liana. Saya telah mendampingi banyak suami, juga para istri, untuk menemukan kembali hal yang menjadikan
dirinya boleh merasa secure, merasa aman. Itu dalam intimacy with God, keintiman dengan Tuhan. Ini yang pertama, para istri boleh merasakan aman dengan membangun keintiman dengan Tuhan. Maka peran suami itu apa? Seorang suami seyogyanya, karena Adam ada terlebih dahulu, baru kemudian Hawa, maka suami harus menjadi yang terdahulu, yang terdepan. Jikalau dia belajar serupa dengan Kristus, dia pun harus menjadi seseorang yang membawa istrinya serupa dengan Kristus. Jikalau seorang suami, dia membaca firman Tuhan setiap hari, dia pun harus membawa istrinya untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Nah, masalahnya, jikalau kemudian hal ini, kerohanian ini menjadi milik suami sendiri, ya. Ada, saya pernah melihat suami seperti itu. Dia baca Alkitab setiap hari, tapi dia tidak ajak istrinya untuk bersama-sama membaca Alkitab. Bagi saya, itu belum mencapai apa yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah dalam pernikahan itu terjadi koinonia. Suami membimbing istri. Istri menjadi penolong bagi suami. Ya, terjadi ikatan kesatuan di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Nah, istri, carilah rasa amanmu bersama dengan Tuhan. Para suami, Anda boleh membimbing para istri untuk mendapatkan rasa aman yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Ini feeling secure dari intimacy with God. Yang kedua, istri merasakan aman dari mana? Ya, dari pasangannya, dari suaminya. Loh, bagaimana maksudnya? Ya, ini sesuatu yang tak bisa dipungkiri, ya. Banyak sekali juga para wanita waktu memasuki pernikahan, dia mendapatkan sang Arjuna. Wah, ya, mendapatkan pangerannya. Pada diri pangeran ada kegagahan, ada kewibawaan, ada rasa humor, ada ketangkasan, ada keperkasaan. Nah, seorang wanita mendapatkan rasa aman dari suaminya. Nah, di titik ini, maka seorang suami akhirnya harus mengerti. Jadikanlah Anda seseorang yang predictable. Ya, predictable itu artinya apa? Itu lawannya unpredict. Predictable artinya bisa ditebak. Sedangkan unpredictable itu tidak bisa ditebak. Makin Anda seorang suami sulit ditebak, Anda kalau ditanya pulang jam berapa, nggak tahu, lihat aja nanti. Minggu ini jadi nggak pergi ke Jakarta? Lihat saja besok. Wah, ini unpredictable. Jadilah seorang suami yang predictable. Kalau ngomong, itu akan terlaksana. Jika ya, katakan iya. Jikalau tidak, katakan tidak. Di titik inilah istri boleh merasa, aku nyaman bersama dengan suamiku. Karena perkataannya bisa dipegang. Perkataannya bukan sesuatu yang dihambur-hamburkan. Lalu kemudian, masa aku kemarin ngomong begitu? Aku udah lupa ya? Masa sih? Nah, kalau kayak gini, istri bisa merasa feeling insecure ya. Aduh, suamiku ini bagaimana sih? Iya, kamu kemarin ngomong begitu, tapi besoknya suaminya berubah lagi, lusanya berubah lagi, dan berubah lagi. Nah, di titik ini, kita sebagai suami, kita belajar untuk memberikan kebutuhan istri ini, dia ingin merasa aman. Jadikan diri kita, apa yang kita katakan, laksanakan. Apa yang kita katakan, genapi. Apa yang iya adalah ya, yang tidak adalah tidak. Nah, istri merasakan juga suami itu, dia bisa merasa aman kalau suaminya bisa yang tadi dipercaya dalam perkataannya. Lalu dia melihat suaminya itu teman-temannya adalah teman-teman yang baik. Dan istri juga bisa merasa aman kalau dia melihat suaminya selalu taat kepada firman Tuhan. Suaminya punya rasa fear and trembling kepada Tuhan. Tuhan, hidupku hanya sementara. Terima kasih untuk berbagai hal yang Tuhan telah berikan dalam hidupku. Dan aku mau bersyukur selalu kepadamu ya Tuhan. Dan dalam sisa hidup, tolonglah aku punya rasa takut, gentar kepada Tuhan. Mengerjakan keselamatan ini dengan penuh takut dan gentar. Nah, istri bisa merasa aman kalau suami punya sikap seperti demikian. Nah, bagaimana seorang istri juga bisa merasa aman? Ini yang ketiga. Istri merasa aman jikalau dia telah menjalankan tanggung jawabnya di rumah. Halo istri,
Anda punya tanggung jawab di rumah. Nah, sekarang direct ya kepada diri Anda. Begitu Anda bangun pagi, di rumah itu ada hal-hal yang harus diselesaikan. Jika Anda punya pembantu, mungkin Anda panggil pembantu tersebut memberikan tugas-tugas. Apa yang harus dibeli di pasar, masak apa hari ini. Jika Anda tidak punya pembantu, Anda kerjakan itu semua, kerjakanlah dengan penuh belas kasihan Tuhan. Jika Anda tidak lakukan semua tanggung jawab itu, Anda akan merasa insecure. Aduh, hari ini banyak hal yang aku harus kerjakan, tapi aku belum kerjakan. Aku rasanya males ya. Pengen tidur-tiduran, pengen baring-baring, pengen jalan-jalan, pengen ketemu teman. Sekali-sekali boleh, sudah pasti. Orang bukan robot yang terus bekerja hal dengan rutinitas. Tetapi orang juga perlu refreshing. Ya, di titik ini suami juga bisa berperan bagi istri. Ada kalanya istri itu seperti macet, melakukan berbagai tanggung jawabnya. Ingat, dia akan merasa insecure. Maka Anda suami bisa bertanya, apa yang bisa saya bantu? Begitu ya. Kamu mau makan apa? Saya pesankan deh makanan yang enak gitu ya. Atau kamu mau kemana? Ayo kita pergi hari ini berdua saja. Kita kongko-kongko ya. Nah, sehingga kalau istri diajak pergi seperti ini, dia nanti pas pulang itu ya akan tenaganya kembali. Melakukan lagi berbagai tanggung jawab yang dia memang harus kerjakan. Itu tanggung jawab domestik ya, tanggung jawab di rumah. Dan pada dasarnya itu bukan hal yang hina. Seorang istri menggali happiness-nya, yaitu dari suami dan juga dari anak-anak. Saat rumah menjadi tempat atmosfer yang kondusif bagi suami bertumbuh, anak-anak bertumbuh, maka seorang istri itu juga merasa bahagia ya. Nah, yang ketiga adalah suami itu harus memperhatikan kebutuhan istrinya di dalam sense of importance ya, ataupun dalam bahasa Indonesianya merasa penting. Nah, bagaimana sih seorang istri itu merasa penting? Ya, dengan kita para suami terus menerus melibatkan ya akan berbagai keputusan kita, berbagai pemikiran kita, berbagai perasaan kita. Kita libatkan, istri ada di dalamnya. Jangan seperti sebuah kejadian di satu rumah. Seorang istri melihat suaminya duduk di meja makan, sedang memandang handphone ya. Suaminya di sini kerutannya ada 4. Lalu istrinya samperin, suamiku, kamu ada masalah apa? Suaminya begini, apakah kamu baik-baik? Suaminya, tapi kenapa diam saja ya? Nah, istri itu bisa gelisah sekali. Nah, tetapi bagaimana caranya supaya suami bisa ngomong, menyampaikan isi pikiran dan isi hati? Istri juga harus punya trik. Coba katakan kepada suamimu, ya, saat dia mungkin diam 1000 bahasa, katakan kepada dia, suamiku, aku kalau tanya seperti ini, mungkin kamu juga bingung ya, menjelaskannya bagaimana. Nah, Anda duduk di sebelahnya, tetapi satu hal saya mau janjikan, kalau kamu boleh terbuka kepadaku, aku istrimu, aku ingin mendoakanmu, ya, mendoakan berbagai masalah yang ada, supaya kamu bisa kembali ceria, kamu kembali menang atas berbagai perkara. Aku ingin bawa semua pergumulan ini kepada Tuhan, tetapi bagaimana aku bisa tahu, bagaimana mendoakanmu lebih baik kalau engkau juga tidak cerita? Bolehkah kamu, suamiku, ceritakan? Nanti aku janji aku mau bawa dengan serius kepada Tuhan dalam doaku setiap pagi. Nah, jikalau seperti ini adalah suatu strategi. Ya, seorang suami jikalau mendengar, oh, aku cerita, mungkin ceritaku tidak sempurna karena aku juga mumet. Bagaimana menjelaskannya ini ya? Tapi istriku berjanji mau doakan. Oke, aku akan coba rilis statement demi statement sampai akhirnya istriku bisa memahami dan dia berjanji mau mendoakannya, membawanya kepada Tuhan. Aku sangat bersyukur. Nah, di titik inilah ya, kita suami istri make unity. Suami juga harus perlu ditolong oleh istri untuk dia bisa mengungkapkan akan isi pikiran dan isi hatinya.
Tetapi di sisi lain para suami, jika Anda tidak punya masalah apapun ya dengan hal ini, Anda harus secara terus-menerus updating about your life. Ya, Anda pulang naik sepeda ya dengan teman di hari Sabtu. Anda tadi ngopi di mana, makan apa. Begitu ketemu istri, ceritakan. Halo istriku, gimana? Aku tadi pagi naik sepeda sampai sore gini. Aku tadi, nah istri merasa dilibatkan. Istri merasa penting karena suaminya ada cerita baginya. Ya, suami juga ada pencapaian-pencapaian di dunia bisnis. Pulang ke rumah, Mama, ya istriku gitu kan. Ayo duduk sini. Oh ya, ada apa? Aku just mau sharing-sharing tentang hari ini. Oh gimana? Ada kisah apa? Nah, istri, saat suami Anda bercerita, ya kan? Suami sudah ingin melibatkan Anda. Anda juga boleh siapkan pisang goreng, tahu goreng, siapkan itu kopi atau teh. Iya dong. Sehingga ada sesuatu yang saling memberi. Dan saya berdoa, saya berharap supaya momen-momen seperti ini adalah bukan momen yang dihindari, ya, tetapi yang terus diciptakan, terus diadakan. Sehingga pelan-pelan suami istri itu akan mendekat, akan menyatu. Dan kalau menyatu seperti ini, puji Tuhan, Tuhan sangatlah disenangkan. Bukan hanya Tuhan yang disenangkan, Anda berdua juga merasakan kesenangan itu. Hasil daripada keintiman yang seperti demikian. Dan bukan hanya Anda saja berdua yang disenangkan. Anak-anak juga merasa senang. Mereka tidak merasa risih, tidak merasa anti, tidak merasa takut untuk mendekat kepada Anda berdua. Oke? Inilah hal-hal yang para suami harus penuhi bagi istri, yaitu pertama, love and to be loved. Kedua adalah feeling secure. Dan yang ketiga adalah feeling importance, merasa penting. Tuhan memberkati setiap kita. Dan jika Anda merasa video ini baik, silahkan boleh di-share. Jika Anda ada pertanyaan, silahkan Anda boleh ketik di komen. Karena komen Anda itu juga menjadi berharga di dunia digital, di mana itu juga bisa dibaca oleh banyak orang. God bless.